Selamat berjumpa kembali di rubrik kita bersama Insights on Innovation. Saudara-saudara, pada episode sebelumnya, yaitu tentang difusi inovasi, itu muncul pertanyaan menarik ya dari saudara Edi Wibowo ya di ruang comments atau komentar ya pada rubrik kita di YouTube itu. Pertanyaan itu adalah begini: apakah inovasi-inovasi yang dilakukan di lingkungan birokrasi, maksudnya birokrasi pemerintah ya, agar dapat memberikan dampak yang diinginkan, harus atau perlu disertai dengan dikeluarkannya regulasi-regulasi atau kebijakan publik agar memiliki kekuatan memaksa di dalam implementasinya. Nah, ini pertanyaan yang menarik dan saya sangat berterima kasih ya pada Mas Edi atas pertanyaan yang diberikan ya. Dan sebenarnya kami sangat mengharapkan pertanyaan seperti ini ya dari para pemirsa yang lain ya. Ini sangat baik ya untuk kita agar program kita itu menjadi lebih interaktif gitu ya. Dan pada kesempatan ini khusus saya menyampaikan tema yang terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh Mas Edi itu ya. Untuk menjawab pertanyaan Mas Edi ini mungkin perlu saya jelaskan sedikit ya tentang tema yang saya bawakan ketika itu mengenai difusi inovasi. Ketika itu saya mengambil contoh program keluarga berencana ya. Dan pada zaman Soeharto itu pemerintah Indonesia itu menerapkan kebijakan yang mengandung unsur seperti yang diistilahkan Mas Edi itu penggunaan kekuatan pemaksa ya. Atau kalau dalam konteks KB itu disebut sebagai penerapan metode insentif dan disinsentif. Atau dalam bahasa Indonesia itu memberi ganjaran atau menjatuhkan sanksi. Jadi misalnya terhadap pasangan usia subur ya, atau PUS singkatannya yang bersedia menjadi akseptor, itu pemerintah memberi subsidi ya. Nah, misalnya kepada penduduk desa ya, itu diberikan subsidi itu hadiah bibit pohon kelapa. Itu dulu pernah diterapkan seperti itu. Nah, kemudian terhadap mereka yang tidak bersedia menjalankan praktek KB, ya, pemerintah memberikan sanksi. Tapi sanksi itu hanya terbatas pada pegawai negeri sipil atau PNS dulu. Ya. Sekarang namanya ASN, ya, aparatur sipil negara. Jadi ada prinsip kan pemerintah itu pegawai negeri itu hanya bisa mempunyai anak 2. Nah, kalau kemudian lahir anak ketiga, maka ada sanksinya. Sanksinya itu adalah pemberhentian tunjangan anak. Jadi tunjangan anak itu terbatas hanya diberikan sampai anak kedua. Ya. Itu sanksinya seperti itu. Ya. Dan itu sudah ada unsur pemaksaan. Ya. Meskipun sifatnya itu ringan. Ya. Nah, ada pemaksaan lain yang mungkin kesannya itu lebih kuat. Ya. Itu juga dilakukan pada pemerintahnya Soeharto dulu. Tetapi sebenarnya sekarang pun pada tingkat tertentu itu masih dilakukan ya. Tapi tidak seintensif pada zaman Orde Baru dulu, yaitu pelibatan militer dalam sosialisasi program KB ya, dan distribusi kontrasepsi. Jadi ketika itu petugas lapangan keluarga berencana namanya PLKB itu bergerilya ya ke desa-desa mencari akseptor dengan mengajak Babinsa ya, atau Kuramil ya. Babinsa itu artinya Bintara Pembina Desa. Ya. Itu satuan teritorial TNI Angkatan Darat yang paling bawah, yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, dia berada di bawah komando rayon militer atau Koramil, yaitu satuan teritorial yang berada di tingkat kecamatan. Mereka mendampingi PLKB ya, ketika mereka itu turun ke desa ya, melakukan sosialisasi KB di masyarakat. Nah, tentara di situ itu tidak melakukan aksi pemaksaan secara fisik, ya. Tidak menodongkan senjata, apalagi sampai memukuli atau menembak warga yang tidak patuh pada anjuran PLKB. Mereka hanya mendampingi, ya. Dan sesekali itu memberi ceramah atau penjelasan. Tapi karena militer itu punya senjata, dan mungkin karena alasan protap itu, ketika mendampingi PLKB itu membawa senjatanya.
Nah, hal demikian itu bisa saja diasumsikan sebagai kekerasan atau mengandung unsur paksaan ya. Nah, ini soal tafsir ya. Dan ya sudah, tafsir itu tidak usah kita perdebatkan di sini ya. Nah, tapi begini ya. Perlu dicatat ya. Praktek insentif dan disinsentif itu lazim diterapkan di negara-negara yang di satu sisi itu menghadapi masalah kependudukan yang besar, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, tapi belum muncul kesadaran masyarakat untuk mengendalikan kehamilan ya, atau membatasi jumlah anak. Ya. Saya akan mengambil contoh 2 negara ya, di Asia ya, yang menonjol ya, yang jumlah penduduknya itu lebih banyak dari Indonesia. Dan angka fertilitas sebelum program KB itu masih tinggi, ya, yaitu India dan Tiongkok. Ya. India itu sekarang berpenduduk 1,38 miliar, ya. Dan Tiongkok itu penduduknya itu 1,439 miliar ya, sekarang ya. Nah, dari segi jumlah penduduk ya, Tiongkok itu penduduknya terbanyak ya. Disusul India, Amerika, baru Indonesia ya. Nah, jadi Indonesia di urutan keempat ya, yang penduduknya sekarang itu 270 juta penduduk. Nah, kita ngomong India sama Cina ya. India itu terutama ya, pada masa pemerintahan Perdana Menteri Indira Gandhi ya. Indira Gandhi itu berkuasa pertama pada tahun 66 sampai tahun 77 ya. Kemudian naik lagi sebagai Perdana Menteri tahun 1980. Dan harus berakhir tahun 84 itu karena ditembak mati oleh pengawalnya sendiri. Nah, di periode pertama pemerintahannya, Indira Gandhi itu pernah menerapkan program sterilisasi terhadap perempuan secara paksa. Ya. Nah, kebijakan tersebut itu pernah menuai kontroversi, banyak dikritik di dalam maupun di luar negeri. Ya. Tetapi Gandhi waktu itu mempunyai alasan terhadap kebijakan yang dilakukan. Ya. Nah, itu India ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Tiongkok ya? Tiongkok itu kan negara dengan penduduk yang terbanyak di dunia ya. Yang awalnya pada zaman pemerintahan Mao Zedong ya, itu tidak menerapkan KB. Justru menganjurkan penduduk mereka itu untuk mempunyai anak banyak ya, karena alasan revolusi ya. Tetapi di era penggantinya yaitu Deng Xiaoping ya, hingga di pemerintahan sekarang Xi Jinping ya, Tiongkok menerapkan kebijakan keluarga berencana yang sangat ketat ya. Ini karena penduduk Tiongkok sudah melampaui angka 1 miliar ya. Nah, sekarang bahkan sudah 1,4 miliar. Nah, Tiongkok sampai sekarang masih memberlakukan kebijakan yang ketat, yaitu satu keluarga cukup mempunyai 1 anak, titik ya. Dan ini diterapkan secara sangat ketat, sangat keras ya. Nah, sekarang ini karena KB yang super ketat itu, angka fertilitas di Cina itu kan kemudian menjadi sangat rendah. Sementara itu penduduk lansia itu proporsinya itu naik terus ya. Jadi dalam istilah demografi itu di Cina itu terjadi kondisi penuaan penduduk ya. Dikatakan terjadi penuaan ya. Menurut PBB itu kalau penduduk di atas 65 tahun itu jumlahnya 7%. Ya. Jadi 7% dari total penduduk ya, itu sudah terjadi penuaan. Nah, pada tahun 1998 saja ya, 17,9% populasi Cina itu berusia 60 tahun ke atas. Dan 11% berusia lebih dari 65 tahun. Dengan begitu, dependensi rasio dari penduduk mereka itu meningkat. Ya. Nah, karena situasi tersebut, kemudian pemerintah Cina telah melonggarkan ya, kebijakan KB-nya, tetapi untuk ukuran Indonesia sesungguhnya masih sangat ketat. Ya. Yaitu pemerintah itu membolehkan satu pasangan yang mempunyai 2 anak, ya, asal masing-masing suami dan istri berasal dari keluarga 1 anak itu boleh mempunyai anak lebih dari 1, yaitu 2. Lebih dari 2 sudah tidak boleh. Ya. Jika salah satu dari mereka ya, itu datang dari keluarga lebih dari 1 anak, ya, peraturan pembatasan 1 anak tersebut masih tetap diberlakukan ya, dengan kontrol negara yang sangat ketat. Ya. Misalnya ya, jika aparat pemerintah itu
menemukan perempuan hamil untuk kedua kalinya, atau untuk keluarga yang mendapatkan dispensasi ya, boleh punya 2 anak ya, seperti yang tadi disebut ya. Perempuan hamil untuk ketiga kalinya ditemukan oleh pemerintah, aparat pemerintah, maka petugas pemerintah tersebut akan secara paksa mengaborsi perempuan yang hamil tersebut. Nah, sudah barang tentu kebijakan tersebut melanggar HAM dan banyak juga diprotes ya, oleh negara-negara lain. Namun, Cina dan pemerintahnya hingga sekarang masih tetap menerapkan itu. Karena Cina memang negara otoriter. Nah, jadi kalau di Indonesia ya, kebijakan KB mungkin ada unsur paksaan, tapi tergolong sangat soft ya. Atau mungkin bahkan terlalu soft ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan India, apalagi dibandingkan dengan Cina ya. Karena terlalu softnya itu, problem kita itu adalah bahwa Indonesia itu sampai sekarang belum mampu mencapai target tujuannya. Yaitu targetnya itu kan Indonesia itu mencapai situasi penduduk tumbuh seimbang di angka fertilitas 2,1. Jadi setelah 50 tahun ya penyelenggaraan program KB sejak tahun 1970 sampai 2020 itu TFR kita itu masih di atas 2,1. Pada tahun 2017 itu masih sekitar 2,4 ya. Sempat turun tahun 2018 itu menjadi 2,38, tapi di tahun 2020 kembali naik menjadi 2,45. Masih jauh dari angka fertilitas yang ditargetkan yaitu 2,1. Sehingga jumlah penduduk Indonesia itu masih akan bertambah. Dan belum kita ketahui kapan penduduk yang stabil tadi itu bisa dicapai, seperti yang sekarang sudah dicapai oleh Cina, atau juga negara-negara maju di Asia yang lain seperti Jepang, Korea Selatan, atau seperti negara tetangga kita, Singapura. Kita masih jauh dari capaian mereka. Nah, pertanyaannya adalah, kembali ke pertanyaan Pak Edi, kenapa pemerintah harus melakukan tindakan paksa? Kenapa negara harus membatasi jumlah anak yang boleh dimiliki oleh pasangan usia subur? Dan kenapa pemerintah harus memaksa pasangan usia subur menggunakan kontrasepsi? Nah, pertanyaan ini relevan untuk Indonesia karena Indonesia sudah menerapkan demokrasi, gitu ya. Bukankah di negara yang demokratis setiap warga negara memiliki kebebasan yang dijamin oleh undang-undang? Bukankah penggunaan kekuasaan untuk memaksa penduduk berperilaku seperti yang dimaui pemerintah itu melanggar HAM? Ya, jawabannya memang seperti itu. Tapi untuk menjawab lebih jauh, saya coba akan meminjam teorinya Jared Holland, Tragedy of the Commons, ya. Atau dalam bahasa Indonesia, tragedi kepemilikan bersama. Ya. Nah, penjelasannya begini ya, tragedi seperti ini ya, ini muncul ya, saat manusia, ya, setiap manusia berusaha mengambil kekayaan alam yang menjadi milik bersama untuk kepentingan pribadinya masing-masing, ya, sehingga kemudian merugikan makhluk hidup yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, tragedi kepemilikan bersama ini umumnya terjadi pada sumber daya yang merupakan milik umum. Ya. Sebagai contoh adalah misalnya danau. Ya. Danau itu kan barang publik ya, milik bersama ya. Lalu misalnya kita bayangkan bahwa masing-masing individu itu, mereka masing-masing mempunyai kebebasan ya untuk memanfaatkan barang publik itu, memanfaatkan tapi untuk kepentingan yang berbeda. Ya. Nah, di sini nanti akan sampai pada situasi pemanfaatan mereka itu melampaui batas. Ya. Karena memang ada batas tertentu ya yang tidak boleh dilampaui, tidak bisa penggunaan itu overuse ya. Sebab kalau seperti itu maka kualitas dari danau itu akan berkurang dan itu kemudian mengancam kepentingan bersama. Nah, pertanyaannya adalah seberapa jauh dana tersebut dapat dimanfaatkan. Dan apakah pemanfaatan oleh seseorang itu tidak merugikan pemanfaatan yang lain? Misalnya ya, di danau tersebut kan orang bisa berenang. Ya. Nelayan bebas mencari ikan.
Tapi dapat saja kemudian perusahaan yang punya pabrik di dekat itu membuang limbah di danau gitu. Nah di sini kan pemanfaatan ya oleh masing-masing itu kan bisa saling berlawanan. Jadi misalnya pembuangan limbah itu mengganggu perenang, dan juga pembuangan limbah itu juga bisa mengancam kehidupan ikan ya di danau, dan kemudian merugikan kepentingan nelayan gitu. Nah, di situ kemudian jadi persoalan tragedy of the commons ya. Jadi prinsipnya adalah kalau dalam teori Harden itu pemanfaatan terhadap barang umum itu harus dilakukan dalam batas yang tidak merugikan ketersediaan barang publik, sustainability atau keberlanjutan dari barang publik tersebut. Ya. Dan di sini pemerintah itu harus menggunakan otoritasnya untuk mengontrol perilaku penduduk. Misalnya bisa saja pemerintah melarang pabrik untuk membuang limbah ke danau. Atau kalau tetap membuang, pemerintah bisa melakukan pendekatan insentif, mungkin memberikan subsidi pabrik tersebut untuk membeli mesin untuk mengontrol limbah sehingga menjadi bersih ketika masuk ke danau, atau memberikan sanksi, misalnya menarik pajak atau denda kepada perusahaan, atau bahkan sampai melarang sama sekali. Ya. Itu merupakan otoritas pemerintah. Jadi di sini pemerintah tidak mungkin tidak harus menggunakan cara-cara yang koersif, cara-cara paksa, tapi sudah tentu harus ada landasan hukumnya untuk menjaga keberlanjutan dari danau atau barang publik itu. Ya. Lalu bagaimana kalau teori Harden itu kita pakai untuk menjelaskan mengenai KB ya? Nah, di dalam program KB itu ada kepentingan publik toh. Ada kepentingan publik, ada barang publiknya yang harus dijaga oleh pemerintah, yaitu situasi kependudukan yang tumbuh secara seimbang, sehingga tidak terjadi pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, ya, yang bisa mengganggu perekonomian bangsa. Ya. Nah, problemnya adalah bahwa jumlah penduduk itu sampai sekarang, ya, terutama untuk Indonesia, itu akan masih terus bertambah. Sementara bumi itu tidak bertambah. Buminya Indonesia juga tidak bertambah. Ya. Nah, nanti akan sampai pada satu titik di mana bumi itu tidak mampu melayani penduduk yang hidup di atasnya. Ya. Nah, di sini kita mengalami problem yang namanya overpopulation atau kelebihan penduduk. Dengan segala konsekuensinya. Apakah itu artinya kelaparan, apakah itu degradasi lingkungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, untuk mencegah pertumbuhan penduduk itu memang harus dibatasi, dan salah satunya adalah dengan pengendalian kehamilan melalui program keluarga berencana. Nah, untuk membuat program ini efektif, ketika pemerintah berhadapan dengan penduduk yang belum memiliki kesadaran kependudukan yang tinggi, lalu berperilaku yang tidak sesuai, yaitu tidak melakukan pembatasan jumlah kehamilannya atau jumlah anaknya, di sini pemerintah perlu menggunakan kewenangannya ya, dalam mengubah perilaku penduduk tersebut. Yang artinya kemudian terpaksa menggunakan cara-cara yang bisa dikesankan sebagai memaksa. Ya. Nah, yang seperti itu di zaman Orde Baru telah terjadi. Ya. Dan di zaman demokrasi seperti sekarang, pemerintah itu sebenarnya tidak cukup mempunyai keberanian ya, untuk melakukannya. Karena risiko yang mungkin mereka alami, yaitu hilangnya popularitas, ya, atau hilangnya trust, kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintah. Dan pemerintah yang demokratis seperti sekarang ini berkepentingan atas trust dan popularitas. Sehingga kita melihat bahwa program KB sekarang ini tidak setajam, tidak sekeras zaman Orde Baru. Tapi di situ ada masalah. Masalah itu adalah efektivitas dari program. Ya. Dan artinya ke depan mungkin kita masih menghadapi masalah. Oke, saya berhenti sampai di sini, tapi coba kita menjelaskan sekarang ya persoalan pemaksaan tadi itu ya, cara paksa tadi itu untuk konteks yang lebih kontemporer, yaitu persoalan penanggulangan COVID-19 ya. Kita sekarang menghadapi persoalan ini ya, itu jadi bukan hanya masalah nasional, tapi itu sudah menjadi masalah internasional ya. Jadi virus corona ini hingga sekarang kan belum ada vaksinnya ya.
Beberapa negara seperti Amerika dan Tiongkok telah menemukannya, ya. Dan Indonesia pun juga ikut berpartisipasi di situ dan ikut melakukan tes terhadap vaksinnya yang ditemukan di Cina. Tetapi kita masih memerlukan waktu untuk uji coba dan baru bisa dipasarkan mungkin di awal tahun depan. Kemudian yang lainnya itu ada UNER, ya, Universitas Airlangga, yang bekerja sama dengan TNI, itu tengah mengembangkan obat, ya, untuk menyembuhkan sakit karena corona ini, ya. Tetapi paling cepat mungkin bulan Desember obat tersebut bisa diproduksi dan dipasarkan, ya. Itu pun jika obat itu betul-betul bisa lolos dari uji klinis yang sekarang sedang dilakukan, ya. Nah, kalau semuanya itu lancar, baru bulan Desember itu obat itu akan diproduksi. Nah, sekarang kita masih belum Desember. Sementara ini virus masih terus berkembang, ya. Di Indonesia masih terus bertambah, ya, jumlah korbannya, dan kita harus berbuat sesuatu. Nah, ketika belum ada obat yang tersedia untuk menanggulangi, belum ada vaksin yang juga bisa digunakan untuk membuat imunitas orang dari terinfeksi virus, satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus itu adalah memutus mata rantai, ya. Seperti yang kita tahu misalnya, ya, menggunakan masker atau APD, ya, melakukan social atau physical distancing, ya, jarak sosial, jarak fisik antar orang, ya, cuci tangan dengan sabun sebelum atau setelah melakukan aktivitas, menerapkan lockdown, ya, terhadap suatu wilayah yang telah terjangkit pandemi. Ya, ini bukan solusi yang mudah, ya. Kebijakan lockdown itu akan memukul perekonomian masyarakat, ya, karena aktivitas ekonomi produktif itu akan terhenti, ya. Indonesia pun nggak berani menerapkan itu. Nah, perilaku individu seperti mencuci tangan, ya, menjaga jarak fisik, menggunakan masker atau APD itu menuntut disiplin warga yang tinggi. Dalam perilaku masyarakat, mereka harus disiplin. Dan ternyata hal demikian itu tidaklah mudah. Dan tidak mudah pula bagi pemerintah untuk menegakkannya, ya. Di situasi seperti ini, ya, HAM itu menjadi, ya, sepertinya kehilangan relevansi, ya, untuk diterapkan. Tapi untuk konteks Indonesia itu bisa menjadi persoalan. Dan seperti kita tahu, ya, di Indonesia itu ada banyak orang yang dengan mudah melanggar protokol kesehatan, ya, yang baku, ya. Kemudian, ya, dengan berbagai alasan, misalnya, ya, malas pakai masker, ya, atau, ya, merasa bahwa nggak nyaman pakai masker, nggak bisa napas dan sebagainya, ya. Lalu juga ada banyak orang yang nggak mau menjaga jarak dengan alasan, lah, itu kan saya dengan teman lama saya sudah kenal, nggak mungkin dia sakit, dia sehat-sehat saja, nggak apa-apa kan, dan sebagainya. Nah, di sejumlah negara, ya, seperti misalnya, ya, di Italia, ya, di Amerika Serikat, ya, di Malaysia, di India, di Tiongkok, itu aparat itu terpaksa melakukan tindakan yang tegas, ya, yang berkonotasi kekerasan atau melanggar HAM, ya, terhadap mereka yang tidak patuh pada protokol kesehatan, ya. Misalnya dengan memukul wajah orang, ya, memukul pantat dengan tongkat, ya, membanting, ya, menyemprot kerumunan, ya, dengan air dan sebagainya, ya. Nah, itu terjadi di negara lain, ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia, ya? Nah, mungkin karena sekali lagi, ya, alasan demokrasi atau HAM, atau takut kehilangan popularitas atau trust dari publik, ya. Sama dengan KPI tadi itu. Pemerintah dan aparat sepertinya enggan menerapkan cara-cara yang seperti yang disebut oleh Mas Edi tadi itu, menggunakan kekuatan pemaksa, ya. Tapi justru karena itu, pandemi COVID itu gagal dicegah hingga sekarang. Pemerintah tidak berani dan tidak mau bertindak tegas kepada penduduk yang melakukan misalnya saja mobilitas yang horizontal, ya, antar kota atau antar provinsi, ya. Tidak ada ketegasan. Termasuk juga ketegasan terhadap mereka yang tidak menggunakan masker di tempat publik, ya. Jadi pendekatannya masih soft, ya, sangat lunak, ya, atau mungkin bahkan nyaris tidak ada sanksi yang diberikan.
Nah, sementara itu penderita COVID itu terus meningkat. Baik, inti yang saya kemukakan di episode kali ini adalah begini, ya. Pertama, pemerintah sebagai representasi dari negara itu berkewajiban untuk menjaga kepentingan publik, mengamankan barang publik, mencapai tujuan publik. Nah, ketika masyarakat itu berperilaku secara berbeda dan perilakunya itu mengancam kepentingan publik, maka sebenarnya pemerintah itu mempunyai otoritas untuk menerapkan kebijakan, menegakkan hukum dan peraturan yang dalam situasi tertentu itu dapat menggunakan cara-cara koersif. Nah, cara koersif seperti ini tidak perlu jika masyarakat telah menunjukkan perilaku positif. Dalam contoh KB misalnya, ya, negara-negara barat itu berhasil KB bahkan tanpa program KB. Karena kesadaran masyarakat sudah ada. Jadi perubahan nilai anak, dari anak banyak ke anak sedikit, dan kemudian motivasi untuk menggunakan kontrasepsi, itu sudah muncul dari bawah. Ketika di barat itu terjadi yang namanya urbanisasi, ya, industrialisasi, modernisasi di abad 18 sama 19. Sehingga penurunan pertumbuhan penduduk di Eropa itu berjalan tanpa program KB. Ya. Kemudian di negara-negara Asia yang sekarang sudah maju, ya, misalnya, ya, apakah itu Jepang, Korea Selatan, Taiwan, atau negara tetangga kita Singapura, keluarga berencana itu diterapkan sebagai program resmi. Tetapi pemerintah tidak pernah menggunakan cara-cara paksa karena masyarakat itu mudah untuk disosialisasi tentang pentingnya keluarga berencana dan kemudian terjadi respons positif sehingga tidak diperlukan cara-cara paksa. Dan dengan itu pertumbuhan penduduk di negara tersebut itu turun, ya, menjadi rendah, ya, sampai sekarang, ya. Oke. Nah, berbeda dengan Tiongkok dan India. Di negara tersebut itu masalah kependudukan itu sangat berat, ya. Jumlah penduduk mereka itu sangat besar, sementara kesadaran penduduk untuk mengontrol kehamilan itu belum terjadi. Nah, di sini kemudian pemerintah menggunakan cara-cara koersif, ya, cara-cara paksa. Nah, cara paksa itu sebenarnya diperlukan di Indonesia. Tetapi karena alasan demokrasi, pemerintah tidak bebas untuk menerapkan cara seperti yang dilakukan di Tiongkok dan di India ketika zaman Indira Gandhi dulu. Nah, dalam COVID, ya, demikian juga, ya, cara koersif sebenarnya diperlukan ketika belum muncul kesadaran masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, cara koersif ini diterapkan di banyak negara, ya, misalnya di Italia, ya, di Amerika, ya, seperti yang saya sebut tadi, ya, di Malaysia, di India, ya, itu cara-cara koersif itu dilakukan, ya, dengan berbagai cara, ya, seperti memukul pantat dengan rotan, menampar wajah, nyemprot air di kerumunan dan sebagainya, yang tadi sudah kita sebut. Tetapi di negara yang disiplin masyarakatnya itu sudah tinggi, cara koersif untuk mengamankan kebijakan pengendalian COVID itu nggak dilakukan, ya. Dan negara tersebut berhasil mengendalikan COVID. Contohnya Jepang, Taiwan, Korea Selatan. Nah, pertanyaannya itu untuk kita itu, Indonesia itu seberapa dewasa sih warga negaranya itu? Apakah kita sedewasa orang Jepang, orang Taiwan, atau orang Korea Selatan? Jangan-jangan kita sama dengan orang Malaysia, orang India, atau malah ya sama dengan orang Italia atau orang Amerika yang suka ngeyel itu, ya. Nah, jadi kalau situasinya seperti ini, ya, Indonesia itu nggak mungkin berhasil jika mengikuti negara-negara seperti Jepang, Taiwan, atau Korea Selatan. Semestinya pemerintah itu tidak perlu ragu untuk menerapkan cara-cara koersif, ya. Tetapi sudah barang tentu harus dengan cara yang cukup terukur. Karena hanya dengan itu maka pemerintah itu
mampu menjalankan kewajibannya, yaitu melindungi warga negara dari pandemi COVID dengan seluruh implikasinya. Ya. Baik, demikian yang saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya.